Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan Angkatan 10 10 Kabupaten Kabupaten Kolaka Kolaka Timur. Timur. Saya Aprihan Rizal Sutrisno dari SMP Negeri 3 Tinondo. Saya Nafilatul Hikmah dari SMP Negeri 1 Tinondo. Saya Sri Wahyuni dari TK Negeri Lapa Buka Lalolai. Hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual praktek coaching dengan 3 peran sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nafila. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kita bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Bu Nafila akan melakukan coaching ya hari ini? Iya Bu, insya Allah. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu, boleh Bu? Oh iya boleh. Nanti pada saat proses coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apa. Nah, sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan atau belum. Dan jangan lupa ya Bu, harus juga disesuaikan dengan prinsip coaching yang itu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit pertanyaannya Bu, apa boleh? Oh iya Bu, silahkan. Yang pertanyaan pertama itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, terima kasih. Kalau saya kan seperti yang kita ketahui ada 3 kompetensi ya Bu. Jadi saya harap tiga-tiganya itu mudah-mudahan bisa. Yang pertama itu ada kehadiran penuh, yang kedua itu ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu ada mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi, diantaranya kehadiran penuh atau presence, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Di antara ketiganya bagian mana yang lebih spesifik yang Ibu akan kembangkan? Saya mungkin ambil 2 ya Bu. Ya, yang pertama itu kehadiran penuh, dan yang kedua itu mendengarkan aktif. Jadi saya akan mencoba untuk betul-betul memperhatikan coach saya, karena dengan itu pasti saya akan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang akan nyambung dengan apa permasalahan yang sedang terjadi pada coach saya. Baik, jadi ada 2 ya Bu yang ingin dikembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, dan yang kedua adalah mendengarkan aktif. Iya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan yang seperti apa Bu Nafila? Mungkin dari proses coaching ini saya ingin menggali potensi-potensi dari coach saya, supaya coach saya itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti itu Bu. Baik, jadi Ibu indikator ketercapaiannya pada saat coaching, coachingnya dapat coach dapat menggali potensi-potensi apa yang ada pada coach tersebut. Iya. Baik, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching bersama coachingnya. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching. Iya, baik. Silakan Bu, terima kasih. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum Pak Apri. Waalaikumsalam Ibu Nafila. Gimana kabar tak Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu Nafila sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Baik Pak, ini tempatnya sudah sangat istimewa. Iya. Kita ngajak ketemuan di sini toh. Iya, betul Bu. Iya, Mungkin ada yang ingin kita cerita Pak? iya Bu. Tiba-tiba. Tadi saya ajak ke sini sekalian jalan-jalan refreshing juga ya, karena ini tadi saya kebingungan sekali di sekolah Bu. Oh, kenapa? Iya, kan kita kan sudah kurikulum merdeka atau Bu di Iya. sekolah. Jadi ada program P5. Ibu juga pasti tahu toh. Iya, iya.
Ya, saya itu sebagai koordinator P5 itu Bu, sebenarnya kan kita sudah mengatur toh tim-tim untuk Iya. setiap tema, tapi saya masih kesulitan ini Bu untuk mengajak rekan-rekan guru yang sudah Mm-mm. tergabung dalam timnya untuk ikut bekerja langsung Oh. dalam proyek P5 ini. Jadi Hmm. semua kesannya kayak masih saya sendiri yang mengerjakan begitu. Oh, jadi Iya. kayak kurang kolaborasinya ya, Iya, Pak? masih kurang sekali kolaborasinya. Hmm. Jadi, Pak, tujuannya kita setelah proses coaching ini apa yang ingin kita dapatkan, Pak? Iya, mungkin setelah proses coaching ini saya bisa tahu kira-kira Mm-mm. hal-hal apa yang dapat saya lakukan untuk bisa menjalin kolaborasi dengan baik dengan Mm-mm. semua guru-guru, bagaimana saya bisa mengajak mereka lagi untuk Iya. bisa lebih aktif dalam program P5 ini. Gitu ya, Pak ya. Iya. Oh, kalau begitu, Pak, kira-kira di sekolahnya kita itu dalam satu tim ada berapa orang? Dalam satu tim itu ada 4 orang, Bu. Oh, 4 orang. Jadi Iya. berarti satu tema 4 Satu orang. tema 4 orang, Oh, iya. PJ-nya 4 orang. Nah, itu memang setiap masuk barengan 4 orang atau sudah dijadwal satu-satu? Ya, kemarin itu sebenarnya kan kita sudah ada jadwal juga Mm-mm. satu-satu, tapi ada juga kayak eh, tiap ada bagian juga itu empat-empatnya bekerja sama Masuk. pas sudah prakteknya kan. Iya, ya. Prakteknya kan nggak mungkin kita satu orang saja ya. Iya. Jadi semua memegang karena kita kan bagi kelompok per anak ya. Iya. Jadi masing-masing kelompok itu ada yang membantu di situ gurunya. Kayak Hmm. begitu. Oh, berarti kalau pas sosialisasi masih materi Iya, itu masing-masing jadwalnya. masing-masing Nanti pas project berarti langsung kolaborasi semua kolaborasi masuk. Oh, semua. 4 orang. Nah, kalau tentang modulnya, Pak, membuat modulnya itu Bapak sendiri atau sudah berkolaborasi dengan teman-teman? Nah, itu juga Bu, seharusnya kan kemarin kita kolaborasi Iya. kan, tapi saya beberapa kali kayak mengajak begitu Mm-mm. di WA grup Iya. toh, bilang Bapak Ibu kita buat modul besok ya Iya. semua, tapi mereka nggak datang juga begitu. Oh. Jadi daripada saya menunggu, akhirnya kemarin saya buat sendiri begitu Hmm. modulnya. Oh, berarti selama ini Bapak yang buat Iya. sendiri. Nah, kira-kira Pak, apa yang membuat teman-teman Bapak itu ketika diajak kok tidak mau kerjasama begitu? Kira-kira Kalau apa, Pak? menurut saya mungkin Bu, eh, beberapa dari mereka itu masih belum paham ya. Mungkin Mm-mm. belum paham dalam membuat modul. Oh, ya. Iya, terus apa-apa yang mau dilakukan Iya, begitu. ya. Jadi sehingga mereka kayak udahlah Pak Prian saja yang buat, kayak Oh. Pak Prian yang paham kayak begitu ya. Iya, Mungkin oh. itu salah satu alasan mereka tidak berkolaborasi dalam Iya, pembuatan modulnya. iya. Iya, Oh, jadi kemungkinan kemungkinan ya. mereka itu belum begitu Iya, paham tentang begitu. bagaimana cara membuat modul project kan, Iya. modul P5 ini. Akhirnya diserahkan sama Pak Apri ya. Iya, Nah, betul. kira-kira Pak, kan mereka mungkin ini belum paham. Nah, kira-kira bagaimana caranya Pak supaya mereka juga bisa memiliki kepemahaman yang sama dengan Bapak supaya Bapak juga kan tidak Iya, sendiri betul. kan? Ya, kira-kira bagaimana Pak? Kalau menurut saya, kan sebenarnya kita di dalam sekolah itu sudah ada yang namanya komunitas belajar. Iya. Hanya kan memang saya bukan sebagai ketua, Mm-mm. tapi mungkin saya bisa eh, berkomunikasi ya dengan Iya. ketua dari komunitas belajar untuk komunitas belajar di sekolah saya untuk bagaimana supaya saya bisa memanfaatkan wadah ini Mm-mm. untuk memberikan pengetahuan ya, Iya, iya. pengetahuan pemahaman tentang cara pembuatan modul ajar Mm-mm. P5 ini ya. Sekaligus juga mungkin memberikan praktik-praktik baik yang sudah saya lakukan atau yang saya dapatkan dari luar-luar Iya, supaya betul. mereka tahu ya cara pembuatan modul ajar ini. Sebenarnya karena memang kemarin itu belum pernah ada eh, model kayak begini memberikan pemahaman kepada mereka Oh. tentang pembuatan modul ajar. Saya pun juga kemarin kan cuma mendapatkannya dari PMM, dari luar kayak Iya, iya. begitu. Oh, jadi yang saya tangkap ya Pak, mungkin yang pertama akan kita lakukan tuh mengaktifkan komunitas belajar kan Iya, untuk betul. menggunakan itu supaya menyebarkan pemahaman tentang P5. Iya, Oh, betul. bagus juga itu Pak, supaya kan aktif juga kan komunitas Iya. belajarnya. Nah, selain mengaktifkan komunitas belajar, kira-kira ada lagi hal-hal yang bisa Bapak lakukan supaya semuanya teman-teman
bisa memiliki pemahaman yang sama, akhirnya juga Bapak juga tidak sendiri. Iya, mungkin yang kedua saya bisa meminta bantu juga ya Mm-mm. dengan kepala sekolah ya sebagai penanggung jawab di sekolah Iya, mungkin iya, ya, iya. bagaimana supaya memberikan dorongan Mm-mm. kepada semua guru untuk selalu eh, mencari tahu lagi, belajar lagi tentang P5 ini. Mungkin kita juga bisa melihat dari sekolah-sekolah yang sudah Iya, melakukan iya. seperti sekolah Ibu Nafila kan yang sudah sekolah penggerak, mungkin bisa menjadi rujukan bagi sekolah kami begitu Iya, iya. dalam eh, penerapan P5 ini. Iya, oh ya. Bagus juga, Pak. Berarti kalau misalnya sudah banyak nih hal-hal yang Bapak ingin lakukan. Nah, sekarang Pak, kira-kira guru-guru di sekolahnya Bapak itu keinginan belajarnya atau keingintahuannya itu memang kalau misalnya di rating dari 1 sampai 10 kira-kira berapa, Pak? Kalau saya lihat sebenarnya mereka di posisi 8 saat Oh, ini berarti ya. bagus ya, Pak ya. Mereka sebenarnya mau belajar, Mm-mm. sebenarnya hal-hal baru itu mereka menerima ya, Mm-mm. menerima hal-hal baru. Hanya memang mereka itu cuma butuh sedikit dorongan Iya. saja lagi Mm-mm. dari berbagai pihak supaya eh, ingin belajarnya itu tumbuh kembali. Iya, berarti bagus. Iya, Berarti sebenarnya mereka ingin hanya belum menemukan tempat dan iya, orang yang ingin mengajari mungkin begitu betul, ya. iya, Oh, berarti menurut saya bagus. begitu. Mm-mm. Berarti bagus tadi rencananya. Dengan mengaktifkan komunitas belajar itu kan artinya teman-teman juga tidak merasa kayak digurui kan Iya, karena komunitas belajar itu seperti orang belajar belajar bersama. bersama, iya Bagus itu, betul. Pak. Nah, kira-kira Pak, tadi rencananya kita sudah bagus. Kira-kira kapan kita akan memulai ini, Pak? Eh, Kemungkinan itu saya harus komunikasi dulu ya dengan Mm-mm. ketua komunitas belajarnya dan Mm-mm. juga kepala sekolah. Minggu depan mungkin saya sudah bisa lakukan action untuk Iya, komunikasi dulu supaya kita bisa mengatur jadwal. Mungkin iya. kita bisa atur agenda sebulan seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk Mm-mm. dalam kegiatan komunitas belajar untuk membahas tentang Iya. terkait P5 ini. Iya, mumpung kan Iya. sekarang masih ajaran Iya, baru. betul. Sebelum kita betul-betul mengaplikasikan P5-nya Iya, ya di mm-mm, dalam kelas. betul sekali. Sudah bagus Pak rencananya. Nah, sekarang dalam mewujudkan rencananya kita itu, mungkin kita butuh dukungan-dukungan dari siapa Pak yang akan mensupport kita. Iya, kalau dukungan tentu saja yang pertama kepala sekolah ya, Iya. sebagai penanggung jawab di sekolah, dan juga saya mungkin bisa meminta dukungan untuk pembuatan IHT mungkin ya, Oh bagus iya, ya. Kita membuat IHT di sekolah, panggil narasumber dari luar mm-mm, terkait P5 kelima ini, ya. terus saya juga minta dukungan dari komunitas belajar, tentunya Iya, penggerak komunitas, seperti ketua komunitas belajar, iya, utamanya sebagai untuk menggunakan wadah ini ya, wadah mm-mm, ini dalam belajar bersama tentang iya, terkait P5 ini. betul. Oh berarti sudah mantap Pak. Iya. Nah, jadi kira-kira Pak, setelah nanti kita sudah lakukan ini semua, kira-kira tolak ukur keberhasilannya apa, Pak? Tolak Kita ukur melihatnya. keberhasilan menurut saya pasti eh, kita menghasilkan modul P5 Ah, yang betul. dikerjakan bersama-sama, bukan Iya, lagi saya yang mengerjakan, tapi iya. semua orang yang tergabung dalam tim Tim, tema itu mm-mm. mengerjakan modul P5 bersama-sama sehingga Iya, itu hasil bersama, dan juga kita melaksanakan P5 sesuai dengan tugas masing-masing. iya, iya. Mm-mm. Berarti sudah bagus ya, Pak ya. Mm-mm. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Amin. Bagaimana Pak kira-kira tentang pembicaraan kita kali ini? Apakah ada perasaan yang seperti apa yang Bapak dapatkan? Jujur setelah pembicaraan kita ini saya jadi lebih terbuka lagi tentang eh, tentang solusi-solusi yang dapat saya lakukan terhadap Iya, permasalahan saya ini, karena jujur tadi tubuh saya kayak pusing sekali kira-kira iya, apa ya yang saya harus lakukan, tapi setelah kita berbicara iya. kok langsung terbuka Iya, semua, jadi muncul semua itu ide-idenya. alhamdulillah, Iya, iya. alhamdulillah, apalagi mungkin karena suasana juga Suasananya yang iya buat rileks ya, mendukung, jadi iya. kita lebih terbuka begitu. Betul, alhamdulillah Pak kalau Iya, misalnya pembicaraan kali ini tuh mencerahkan bagi iya, kita kan. Pak Apri ada permasalahannya sendiri, tapi ternyata Pak Apri juga bisa menemukan solusinya solusinya sendiri, Masya iya. Allah.
Itu keren loh Pak. Jadi mudah-mudahan nanti berikutnya kita bisa cerita-cerita santai seperti Iya, ini Pak, tapi semoga. dengan kabar-kabar yang lebih menggembirakan. Jadi ada progres yang baik mungkin dari sekolahnya Bapak. Jadi saya bisa mendengarkan lagi cerita-ceritanya yang baik. Mungkin seperti itu Pak untuk Iya, pembicaraan hari ini. iya, terima kasih Bu Nafila. Iya, makasih juga Pak. Mungkin itu saja ya. Kita akhiri mungkin pembicaraan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak April. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iya. Nafila. Setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nafila. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Bu, terima kasih. Kalau menurut saya, mungkin saya sudah melaksanakannya sesuai alur tirta, yang mana ada tujuannya, ada identifikasi permasalahannya, terus ada rencana aksinya dari coach saya tadi, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Saya juga merasa sudah melaksanakan coaching tadi dengan prinsip-prinsip coaching yang seharusnya. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu, sudah berhasil melakukan coaching berdasarkan alur tirta dan berdasarkan prinsip-prinsip dalam coaching. Nah, ada beberapa catatan ya Bu yang sudah berhasil saya catat tadi. Iya. Nah, yang pertama itu Ibu sudah melakukan coaching berdasarkan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan pada coaching, kemudian identifikasi permasalahan coaching, terus kemudian sudah mengarahkan juga coaching untuk mencari rencana aksinya, Iya. terus tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Nafila sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada dalam diri coaching. Nah, terus tadi juga Bu Nafila, kita tadi sudah dengar percakapan antara Ibu Nafila dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci, artinya di situ ada kesadaran penuh. Terus Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Kocinya. Untuk ke depan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Mungkin yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah keterampilan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya ingin menggali lebih dalam lagi potensi-potensi coach saya agar dia bisa menemukan ternyata dia memiliki potensi ini dan ini. Kan biasa orang tanpa sadar ternyata dia sudah punya gitu. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari saya, pasti kan coach saya juga akan menemukan jati dirinya gitu, potensi-potensi yang dimilikinya. Jadi itu sepertinya yang perlu saya kembangkan untuk lebih banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin tuh Bu. Baik, luar biasa ya Bu. Ibu sangat mendalami alur coaching ini Bu, dan Ibu lebih akan menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya Ibu agar kompetensi-kompetensi itu dalam coaching itu dapat keluar lagi ya Bu, agar mungkin lebih tepatnya lebih cepat menemukan solusi-solusi di setiap permasalahannya Bu. Baik, terima kasih Bu sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta dan berdasarkan prinsip dari coaching tersebut. Baik, terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi praktek coaching yang telah kami lakukan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Thanks for watching.